itu digunakan oleh sebagian pihak melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolong ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Wapres Gibran ketika kampanye kemana-mana dia pakai pin One Piece. Itu simbol yang dalam itu adalah simbol kerakyatan, simbol perjuangan bersama. Nah, ketika pemerintah merespon berlebihan, justru menjadi pertanyaan, ada apa? Kok jadi semacam ketakutan yang berlebihan? Selamat malam. Serial One Piece tiba-tiba menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Anime asal Jepang yang menggambarkan perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan ini menuai beragam reaksi. Usai bendera Jolly Roger yang bergambar tengkorak bajak laut berkibar atau dijadikan mural, pemerintah dan DPR bereaksi keras terhadap fenomena ini. Mereka yang mengibarkan bendera One Piece ini bahkan diancam pidana, juga dituduh makar dan memecah belah bangsa. Sementara aktivis pro-demokrasi menilai itu hanya bentuk protes atas beragam kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan dan menyusahkan. Muncul tudingan ada motif politik di balik bendera bergambar One Piece yang menuai polemik. Benarkah demikian? Inilah satu meja The Forum, One Piece protes publik atau motif politik. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan, bendera bajak laut bergambar tengkorak bertopi jerami memantik perhatian publik. Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, sebagian masyarakat justru mengibarkan bendera hitam bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece. Bendera One Piece berkibar, mulai dari pemukiman, jalan raya, hingga dunia maya. Warga beralasan memasang bendera One Piece sebagai ekspresi keresahan dan ketidakpuasan atas beragam kebijakan pemerintah. Fenomena ini pun memantik polemik. Di Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di jalan kampung dihapus dengan disaksikan aparat. Alasannya, bentuk ekspresi tidak boleh mengganggu fasilitas publik. Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Firman Subagio menyebut, pengibaran bendera One Piece bisa menjadi sebagai bentuk ekspresi atas ketidakpuasan masyarakat. Namun, Firman mengingatkan, jika berlebihan bisa menimbulkan makar. Ini juga bisa ditafsirkan sebentuk kreativitas dan ekspresi masyarakat. Karena kita mengakui bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili atau mungkin tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan. Oleh karena itu, kalau bentuk pencapaian ekspresi yang berlebihan yang bisa menimbulkan provokasi, ini juga ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan masalah makar. Ini harus hati-hati karena itu milestone-nya kan seperti itu, dimulai dari hal-hal yang kecil. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan, sekaligus menghimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, tak masalah dengan kreativitas terkait bendera One Piece, namun jangan sampai mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 RI. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk
menghimbau ya supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur menilai, respon pemerintah terlalu berlebihan. Wapres Gibran ketika kampanye kemana-mana dia pakai pin One Piece. Itu pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Mas Gibran pakai One Piece gitu. Terus Sri Mulyani pernah memerankan itu juga. Anies dia kampanye pakai simbol itu juga. Itu simbol yang dalam WIPO adalah simbol kerakyatan, simbol perjuangan bersama. Nah, ketika pemerintah merespon berlebihan, justru menjadi pertanyaan, ada apa? Kok jadi semacam ketakutan yang berlebihan gitu? Padahal teman-teman responnya adalah awalnya biasa. Anime One Piece menyuarakan tema persahabatan, kebebasan, serta perlawanan pada ketidakadilan. Benarkah fenomena One Piece ini merupakan ekspresi ketidakpuasan dan keresahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan? Atau ada motif politik di balik fenomena yang mulai polemik? One Piece, protes publik atau motif politik adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresiden. Bang Kodari, malam. Ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Malam, Usman. Kemudian ada Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Malam, Mas Komar. Dan ada Firdian Aurelio, kreator konten lawan buta politik. Malam, Firdian. Dan kami juga sedang menunggu hubungan melalui Zoom dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Ya, kita mulai ke Mas Kodari terlebih dahulu. Iya. Ada statement bahwa ini memecah kesatuan bangsa. Ya. Ada yang mengatakan ini makar dari Ya. pemerintah itu. Gimana sih sebenarnya pemerintah menyikapi One Piece ini? Saya sih pakai judul aja ya dari Mas Budiman ini, One Piece, protes publik atau motif politik. Kalau saya nomor 3. Apa itu? Lifestyle. Lifestyle. Iya, lifestyle. Ya, lifestyle. Tapi Jadi, kok disikapi dengan makar, ancaman pidana gitu? Ya menurut saya ini kan kita kembali saja kepada reaksi dari Pak Presiden. Pak Presiden kan santai. Presiden kan mengatakan ya ini ekspresi anak muda. Hah? Dan buat saya juga begini, saya itu minggu lalu kebetulan Mas keliling beberapa tempat. Jadi saya 3 hari di Balikpapan, 3 hari di Palangkaraya, 2 hari di Bandar Lampung. Itu nggak ketemu tuh bendera One Piece di masyarakat, di lapangan saya nggak ketemu. Jadi saya menduga bahwa fenomena ini sebetulnya kalau di lapangan itu sedikit, tetapi kemudian diamplifikasi atau kemudian di-share di media sosial. Gitu ya. Mungkin juga ada anak muda yang pasang bendera One Piece. Ya sebetulnya ekspresi dari lifestyle saja. Lifestyle ya? Kayak Firdian itu kan bajunya kan macam-macam, ada banyak logo kan begitu kan. Sama dengan baju Kodari juga ya? Tapi kan kemudian dikasih caption gitu. Entah temannya Bang Usman atau temannya Pak Komarudin. Kebetulan yang aktivis begitu ya. Lalu kemudian ditulis caption yang mengindikasikan bahwa ini protes politik atau yang lain-lain begitu. Jadi tapi kok gini, kalau lihat omongan bicara Bang Dasko, Wakil Ketua DPR kan, ada laporan intelijen yang mengatakan ini memecah persatuan bangsa gitu. Ya, namanya informasi kan dinamis saya kira ya. Tapi kita lihat kan Pak Dasko kan kemudian komunikasinya mengatakan ini ekspresi. Jadi kecepatan komentarnya. Ya, kecepatan. Bukan kecepatan komentar, kecepatan teman-teman nanya. Terus terang saya beberapa waktu yang lalu itu ada wartawan juga nanya, Mas Kodari fenomena apa ini One Piece? Saya aja belum ngeh pada waktu itu, jadi saya nggak bisa jawab gitu, Bang. Jadi kecepatan teman-teman nanya. Tapi gini ya, Pak Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, mantan Kepala BIN, Menko Polkam, dan Kepala BIN juga mengatakan ini sesuatu yang, waduh, ngeri gitu loh. Ya, kembali lagi bahwa suatu fenomena sosial itu kan mungkin nanti informasinya atau komentarnya itu juga nanti datang berbagai sudut. Namanya pimpinan kan biasa dapat dari anak buah, Pak. Kalau saya kan begini. Kalau saya mungkin karena baru di pemerintahan kali Pak. Jadi mindset saya itu mindset publik aja gitu loh. Mindset publik aja. Jadi kalau saya lihat One Piece tentu reaksi saya pertama bahwa ini adalah sesuatu yang populer, lalu kemudian kayak begini aja, saya tuh suka pakai kaos juga macam-macam motif gitu loh.
Kan gini, orang yang melihat pun itu belum tentu mengerti, orang yang pasang pun belum tentu tentu ngerti juga. iya. FOMO aja dia. Ya saya tes aja nih, sekarang saya boleh demonstrasi ya. Udahlah, gua tanya sama Firdian dulu Saya nanti. demonstrasi dikit nih Mas. Ya, ya. Ya oke ya, saya berdiri nih ya. Ini saya pakai sesuatu simbol. Saya mau nanya teman-teman yang adik-adik yang hadir di sini, yang tahu simbol ini tolong angkat tangan ya. Nah, Oke, apa itu? oke. Yang tahu angkat tangan. Tuh. Ada yang tahu nggak? Oke, 2 ya yang tahu. Yang lain berarti nggak angkat tangan, nggak tahu ya. Nah, Oke, yang tahu ini lambang apa ini? Logo apa ini? Ya? Band Dewa 19. nah, Bayangkan dari sebanyak ini, oke. ya, yang tahu cuma 2. Oh, artinya Anda mau mengatakan Lo yang iya. ikut-ikutan gitu ya? Lo iya, Oke, kira-kira baik. begitu. Oke. That's my point. Oke, your point ya. Oke, Firdian, aku mau nanya dulu. Ini ada tudingan makar, ada tudingan pidana. Anda sebagai generasi muda yang mungkin dekat dengan One Piece, apa sih sebetulnya ini? Baik, Mas, terima kasih. Pertama, kalau tadi Bang Kodari juga menanggapi judul, saya juga menanggapi judul. Ah, Bagi saya, protes publik protes publik dan motif politik, dia sejalan. sejalan. Hari ini, teman-teman muda yang punya protes terhadap keresahan Republik ini juga punya motif politik. Apa motif politiknya? Yang menghadirkan politik keadilan, politik kesejahteraan, politik Oke. tanpa penindasan. Itu yang kita yakini. Nah, makanya agak heran kami ketika namanya anak muda nggak pernah berubah dari 08 sampai sekarang 2025. Pasti prinsipnya ya anti penindasan. Yang saya heran, One Piece ini, Mas izin, adalah tontonan saya sejak saya kelas 6 SD, 5 SD 2012 mungkin. Wah, saya agak shock kemudian ditanggapi negara sampai level presiden, Menko Polhukam. Kami bertanya, kok bisa negara begitu khawatir dengan, begitu One Piece. takut dengan bendera Jolly Roger atau One Piece, tapi tidak takut justru dengan Al-Quran yang disumpah kepada mereka gitu. Yang akhirnya kita lihat berbagai korupsi terjadi di mana-mana, berbagai penindasan terjadi di mana-mana. Makanya bagi kami hari ini, agak keliru juga kalau Bang Kodari Lifestyle. hanya menganggap sebagai lifestyle. Ini adalah pesan. Lo kan pendapat saya, kan saya yang ditanya. Iya. Menurut saya itu. Dan yang menurut Oke, saya- silakan. itu beda Firdian. pendapat dan menurut saya itu Sama dengan saya pakai ini saya nggak ada betul. protesnya Dan menurut sama saya sekali. itu Ini lifestyle saja ini. jelas nggak dapat poinnya kalau gitu pemerintah. Udah bener pemerintah menganggap bahwa ini adalah pesan kita punya aspirasi. Tapi yang salah adalah kalau menganggap bahwa ini adalah makar. Loh enggak. Kita ini justru pengen mendukung negara hari ini untuk memastikan lapangan janji 19 juta lapangan pekerjaan itu terwujud, memastikan teman-teman berpendidikan secara kualitas dan juga murah terwujud. Itu yang kami harapkan. Justru kami bukan ingin makar. One Piece itu, Mas, terakhir saya pengen menyampaikan, dia itu adalah cerita yang bicara soal anti penindasan, anti diskriminasi, anti rasisme, anti penghapusan sejarah. Dan sebetulnya One Piece itu ceritanya sejalan dengan amanat konstitusi kita. Jadi kita lagi pakai bahasa visual lebih mudah aja bendera One Piece. Sebetulnya yang kita lagi perjuangkan adalah cita-cita pejuang bangsa kita, amanat konstitusi kita. Menghadirkan generasi dan Indonesia yang adil dan juga anti penindasan seperti itu, Mas. Oke, Firdian, saya dengar Usman. Usman, apa ini ada beda gap generasi, kurang baca, kecepatan, atau gimana sih sebetulnya? Tiga-tiganya, Mas. Kurang baca jelas. Jelas. Yang pasti kurang nonton, ya Kurang kan? nonton. Yang kedua, gap generasi bisa. Bisa. Tapi kan kalau kita lihat responnya pejabat pemerintah juga Serius, beda-beda ya? kan? Beda-beda. Ada yang serius sekali, Pak Menko Polhukam, Menteri HAM misalnya gitu kan, atau Pak Dasko tadi kan. Tapi ada juga yang santai, misalnya Pak Mensesnek mengatakan, nah itu oke lah ekspresi gitu kan. Juga Pak Wamen Dagri misalnya, Bima Arya itu juga mengatakan, nah itu bagian dari ekspresi. Jadi belum ada koherensi nih di dalam pemerintah menyikapi suatu masalah. Yang kedua, kenapa kurang baca? Bacalah pasal hukum pidana tentang makar. Mau itu pasal 104 tentang misalnya ancaman pembunuhan terhadap presiden, menghalangi presiden untuk melaksanakan tugas perintah. Lalu pasal 106, makar untuk menyerahkan wilayah, sebagian wilayah kepada musuh asing. Atau pasal 107 misalnya, tentang penggulingan pemerintahan yang sah. Atau pasal 10 atau 9 misalnya, tentang pemberontakan. Tidak satupun dari pasal yang disebut makar itu tergambar di dalam tindakan ini. Jadi kurang baca, gap generasi, dan yang ketiga tadi Mas bilang. Jadi kurang santai. Kurang santai. Dan sebenarnya kalau saya boleh sarankan Pak Menko Polhukam atau Pak Dasko atau Pak Menhan misal, terakhir Pak Menhan juga iya. cukup serius kan. Serius, ya. Saya kira undang saja. Dan tadi saya mau katakan, memang nggak semua orang tahu, tapi ingat ya,
awal mula pengibaran bendera One Piece ini sebenarnya bukan dari anak-anak yang ingin lifestyle di media sosial, tapi justru dari sopir truk di lapangan yang mengantri di pelabuhan selama 3 hari 3 malam. Dan itu terlacak dari penelitiannya Drone Emprit yang dipimpin oleh Mas Ismail Fahmi. Itu ada datanya jelas sekali dari mana awal mulanya kemunculan bendera One Piece itu. Jadi itu protes dari masyarakat di tingkat bawah. Harusnya kan misalnya Menko Polhukam memanggil Menteri Perhubungan, tolonglah Anda beresi. Kalau perlu sebelum kemerdekaan ini tidak lagi ada pungutan terhadap supir truk, tidak ada lagi antrian-antrian panjang terhadap lalu lintas pelabuhan misalnya. Jadi solusinya harusnya lebih produktif gitu. Dan saya kira kalau dibawa jauh ke Makar, rasanya itu seperti melihat bayangan harimau dari sebuah cahaya yang dimunculkan dari senter kepada kucing. Jadi ancamannya seolah-olah jadi lebih besar, padahal tidak gitu. Oke. Mas Komar, dari Dewan Pers, gimana Mas Komar melihat ya ini sebagai kebebasan berekspresi, sebagai protes simbolik gitu, tapi kok direspons akan-akan menjadi sesuatu yang sangat mengancam ya. Tapi analisis Mas Komar setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Prof. Komar, apa yang terjadi? Pemerintah begitu reaktif terhadap fenomena yang disampaikan oleh anak-anak muda soal One Piece ini? Iya, saya khawatir bahwa respon dari Menko Polhukam justru malah yang tadinya kecil malah jadi besar. Dengan ungkapan ini bahaya makar, mecah belah bangsa, yang tadinya orang tidak begitu peduli, akhirnya malah peduli. Termasuk forum Anda ini kan gara-gara itu jadi diangkat, jadi populer. Enggak, aku gara-gara Pati. Nah, yang kedua, mereka canggih sekali menciptakan medium dan tema ini, itu nanti malah membesar. Tapi harus diperhatikan kritiknya. Salah baca ya? Jadi perlu perhatikan, kalau itu memang kritik, cukup cerdas dan beralasan. Cukup banyak alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia ini banyak hal yang harus dikritik. Apakah sekarang dengan One Piece atau nanti dengan cara yang lain, kalau dilarang nanti akan muncul yang lain, nggak akan kehabisan. Kepemimpinan Presiden Prabowo ini harusnya di harapan baru. Harusnya jadi harapan baru. Setelah bagi kami 10 tahun Jokowi memimpin banyak sekali kerusakan. Mau kuliah, saya kuliah, bukan ruang aman untuk kita kemudian bekerja di bangsa ini. Belum lagi gerak dikit, jalan dikit, semua kena pajak. Ratusan pulau kecil dieksploitasi. Bahkan kemarin, Mas, saat May Day 2025 ini, ada teman kami yang diculik di Jakarta. Diculik, kemudian diintimidasi, dibawa ke dalam mobil, disundut, pakai rokok. Teman kami di Semarang masih ditangkap, teman-teman UNES. One Piece itu hanya pesan. Bahwa kita hari ini punya banyak permasalahan Pak Presiden. Jangan Bapak lihat kami sebagai justru orang hari ini punya banyak permasalahan Pak Presiden. Jangan Bapak lihat kami sebagai justru orang-orang yang ingin memakarkan Bapak. Justru Bapak harus lihat orang-orang barangkali pengen nurunin Bapak adalah orang-orang yang hari ini beda pendapat soal bendera One Piece ini. Bapak bilang santai aja itu bentuk ekspresi. Kok ada orang-orang lainnya yang mengatakan berbeda di kabinet Bapak, di legislatif? Jangan-jangan orang-orang itu yang pengen makarin kekuasaan hari ini. Jangan kami pengen disalahkan. Kami punya pesan, jangan takut dengan kritik masyarakatnya sebetulnya bentuk cinta. Mas, dikit lagi saya pengen menyampaikan bahwa saya cukup bingung. Ketika ada narasi bendera merah putih, bendera One Piece ini bentuk kalian tidak menghargai jasa para pahlawan bendera putih. Nggak cinta nasional bangsa kita. Oh kebalik, justru karena kita cinta, kita pengen bendera merah putih itu ya paling saka itu loh, Mas. Dan justru kita lagi melanjutkan spirit perjuangan para pendahulu kita yang bicara soal tadi anti diskriminasi, penindasan. Begitu pun Indonesia gelap, kita nggak lagi berdoa biar Indonesia supaya gelap. Justru kita pengen Indonesia cerah. Maka untuk percaya bahwa Indonesia akan cerah, kita perlu sadar sekarang lagi gelap dan sebagainya. Itu pesan anak muda, Mas. Bung Kodari, gimana lihat ada respon dari Firdian bahwa ada penindasan, ada kesenjangan sebagai yang muncul dalam One Piece kemudian? Ya misalnya begini, jadi begini, sebetulnya kalau kemudian ada respon atau bacaan bahwa ini misalnya protes politik atau protes publik, ya nggak salah juga kan, ternyata kan ada yang protes, maksudnya buat protes, lalu kemudian tadi dikatakan oleh Bang Usman bahwa ada odol yang protes gitu ya, walaupun odol kan sebetulnya ditertibkan dengan maksud dan tujuan supaya
baik, jangan kecelakaan, jangan kemudian jalan rusak, ya tujuannya sebetulnya baik. Bahwasannya kemudian truk odolnya protes itu kan ya biasa juga. Kalau ada suatu tindakan penegakan hukum terjadi protes itu bisa aja. Nah, tapi begini, sebetulnya kalau memang teman-teman dari kalangan anak muda kemudian mengatakan apa tadi, presiden jangan cepat-cepat apa tadi, Dek? Jangan seuzon. Jangan seuzon. Saya mau ulangin lagi, presiden pernyataannya mengatakan nggak apa-apa itu ekspresi publik. Tolong dibedakan dengan statement-statement yang lain. Kalau presiden itu sangat mengapresiasi ekspresi dari anak muda. Jadi no problem. Jadi pembantunya lain sendiri ya? Ya. Pembantunya lain sendiri ya? Kalau saya ikut presiden, Pak. Dan begini, Pak Presiden ini justru sebetulnya kalau saya kan akhirnya membaca juga seperti kata Pak Komarudin itu, saya jadi baca juga nih One Piece ini apa. Saya baca bahwa siapa tuh tokohnya tuh Monkey Luffy ya. Nah, itu katanya apa tadi pembela keadilan gitu ya, melawan ketidakadilan. Justru sebetulnya presiden itu program-programnya persis yang diangkat oleh adik tadi, bahwa ini ada kesenjangan, lalu kesenjangannya harus diperbaiki. Makanya kemudian program-program presiden itu seperti misalnya sekolah rakyat, itu kan memang ditujukan untuk yang desil 1 itu 10% terbawah agar memiliki kesempatan pendidikan sama dengan yang lebih mampu begitu. Kemudian program perbaikan sekolah, 10.000 sekolah, lalu kemudian guru-guru diberikan tunjangan secara langsung. Sebetulnya Pak Prabowo ini memang mau memperbaiki keadaan menjadi lebih baik gitu. Dan karena itulah sebetulnya apa yang diekspresikan oleh One Piece, kalau memang betul seperti penjelasan tadi, itu sebetulnya sejalan dengan Pak Prabowo, sejalan. Jadi sebenarnya teman-teman ini sejalan dengan Pak Prabowo itu ingin melawan ketidakadilan. Jadi Pak Prabowo itu adalah One Piece itu sendiri. Tapi dituduh makar ya? Dituduh makar kan? Siapa yang nuduh makar? Kan ada pembantu presiden. Gini, kalau saya patokannya satu aja, presiden ya. Kalau sama yang lain jangan diajak-ajak, saya presiden. Usman, apa yang terjadi nih? Kok bisa tiba-tiba menurut Kodari Prabowo One Piece juga, Gibran juga One Piece nih. Ya, kalau Pak Kodari ikut presiden, siapapun presidennya. Masa nggak ikut presiden, Pak Usman? Jadi saya kira kalau dikatakan Presiden Prabowo menghormati, menghargai anak muda, belum lama ini Presiden mengatakan itu demonstrasi Indonesia gelap dibiayai oleh asing, oleh koruptor. Padahal yang demonstrasi itu anak-anak muda semua. Anak muda juga. Ya nggak? Benar nggak? Betul, Bang. Jadi mungkin pernyataan itu berubah sekarang. Karena memang melihat para menterinya, para pembantunya lemah argumennya. Ya kan? Tadi kok bisa jadi menteri ya? Itu nggak tahu. Apa karena sekedar ikut presiden seperti tadi Pak Kodari, atau karena kualifikasi intelektual, kualifikasi teknokrasi, atau kualifikasi lainnya seperti integritas dan keahlian itu. Jadi kalau kita membaca pernyataan Menteri HAM bahwa ini adalah larangan yang didukung oleh PBB. Salah, nggak ada pernyataan PBB seperti itu. Jadi Menteri HAM salah. Siapa lagi? Tadi Pak Firman yang diundang hari ini. Ini makar. Makar yang mana? Pasal 104? Bukan. Pasal 106? Bukan. Pasal 107? Bukan. 108? Bukan. Jadi salah semua bacaannya. Mana lagi? Katanya merusak misalnya kesakralan. Loh enggak. Mereka itu menempatkan bendera sang-sangka merah putih di atasnya. Yang dilarang itu ditaruhnya di bawahnya. Atau merusak, membakar misalnya itu. Itu yang dilarang gitu. Jadi banyak pernyataan-pernyataan para menteri yang keliru. Memang ada yang benar, misalnya Mensesnek lumayan, ya kan? Wamendagri lumayan. Jadi saya kira ini ada masalah di dalam pemerintah. Wakastaf di dalam gimana? Wakastaf gimana? Itu kalau Wakastaf khusus itu, kalau presiden hari ini bilang A, dia bilang A. Besok B, dia bilang B. Jadi ikut presiden apapun kata presiden. Padahal yang harus kita ikuti adalah kebenaran. Itu yang saya kira penting. Nah, tadi Firdian mengatakan, kita ini justru mau membawa semangat para pendiri bangsa. Itu benar. Jadi kalau kembali ke supir truk ya, supir truk itu menyebut loh bahwa kami ini sedang mengangkat satu persoalan keadilan sosial. Dia sebut itu, keadilan sosial. Artinya ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara ini kaya, rakyatnya miskin. Uangnya di mana? Di Pak Kodari atau di mana gitu? Nah itu harus jadi pertanyaan. Ada problem keadilan
seperti yang terjadi di Pati dan juga ketidakadilan yang lain? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Jawab setelah itu. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Komar, tadi Firdian mengatakan ini adalah ekspresi simbolik dari anak-anak muda yang memprotes ketidakadilan. Ada menangkap juga ketidakadilan yang terjadi di kalangan generasi yang mungkin berbeda antara Firdian dengan Prof. Komar. Yang saya ingin garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Firdian ini disetujui, diiyakan oleh saudara Kodari. Dan Kodari merujuk pada presiden. Kalau emang betul begitu bahwa presiden itu seperti yang Anda katakan, ini kan ada titik temu antara presiden dan anak muda. Maka saya berharap pasca ribut-ribut isu simbol ini dilanjutkan dengan dialog antara anak muda dan presiden. Sehingga kemudian masuki babak baru. Jadi masalah keadilan, bagaimana perasaan anak muda dan sebagainya dengan data-data, sampaikan pada presiden agar presiden nyambung dan generasi anak muda. Jadi kalau memang dua tadi sama, lanjutkan aja dalam satu forum. Tapi kan dulu presiden pernah mengatakan ingin bertemu dengan kelompok inisiator Indonesia Gelap. Karena bagi presiden Indonesia cerah. Tapi nggak kejadian juga pertemuan. Kita tagih saudara Kodari, dia kan KSP. Ya, jadi saya ingin kalau Anda menyatakan bahwa ini sama, ya saya minta forum ini pada saudara Kodari, agendakan presiden ketemu anak-anak muda. Bung Kodari, gimana? Komar mengatakan Anda sebagai KSP kemudian memperantarailah presiden bertemu dengan anak-anak muda yang mewakili gelap kah, menjadi One Piece kah atau apa gitu? Pertama poin saya adalah bahwa sebetulnya yang disuarakan oleh Firdian itu sama dengan yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Ya, soal kemudian apakah pesan atau pekerjaan dari presiden itu ditangkap atau tidak oleh Firdian itu kan hal yang lain lagi. Nah itu dulu yang penting. Nah apakah kemudian bisa ketemu atau tidak ya nanti saya sampaikan. Namanya juga staf presiden, kan menyampaikan kan. Iya nanti kita sampaikan. Tentunya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tetapi saya tidak menutup ruang kemungkinan itu. Mengapa tidak? Kan beberapa waktu yang lalu presiden kan ketemu secara sangat terbuka dengan teman-teman pemimpin redaksi toh. Oh iya. Jadi menurut saya sih dengan belajar dari pengalaman itu sebetulnya bukan mustahil hal itu bisa terjadi. Dan memang presiden sangat-sangat memahami pentingnya peran anak muda untuk menuju Indonesia ke depan, khususnya Indonesia 2045. Karena memang generasi inilah yang akan sekarang membawa panji-panji perjuangan bangsa Indonesia menuju 2045 itu. Baik. Saya tunggu realisasi itu dan itu secara politis. Jangan tunggu realisasinya, Mas. Kalau realisasi di luar kemampuan saya. Saya kan menyampaikan pesan dan permintaan, ya kan? Bukan saya yang bisa mengabulkan permintaan itu. Karena saya bukan presiden. Usman, perlu ada dialog lintas generasi dengan Firdian CS dan teman-teman generasi muda dengan presiden atau para pembantunya, kan generasi jauh banget itu sebetulnya. Ya, dia di lintas generasi, lintas aktor, lintas sektor, hampir keseluruhan dialog itu sangat dibutuhkan saat ini. Dan kita harus ingat bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia ini juga dihadapi oleh banyak negara lain. Inggris baru 100.000 orang kehilangan pekerjaan, Indonesia 70.000 orang menurut Serikat Buruh kira-kira bulan Mei kemarin. 2 hari lalu saya baca Al Jazeera, 44 juta anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini di luar dari 7 juta pengangguran yang disebut Firdian tadi. Belum lagi masyarakat miskin yang sekarang mulai mengeluh karena bantuan sosial tampaknya akan dihapus misalnya. Dan kalau itu benar dihapus, paling tidak ada ratusan ribu orang yang akan terkena dampak. Benar. Tapi pajak dinaikin. Pajak dinaikin misalnya di berbagai sektor. Yang paling parah di Pati itu kan 250%. Nggak masuk akal sama sekali gitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti ini perlu didialogkan. Dan itu sebabnya setiap kali ada kebijakan yang tidak melibatkan dialog masyarakat, pasti mendapat penolakan. Yang terbaru misalnya RUU TNI, menjadi Undang-Undang TNI, itu banyak penolakan. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang apa lagi? Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KPK. Jadi kalau sebuah kebijakan didialogkan, setidak-tidaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa diperhatikan. Dan yang kedua, masalah yang dihadapi masyarakat bisa diatasi. Misalnya supir truk tadi, apakah supir truk itu masih mengalami pungutan di lapangan? Di Tanjung Priok dia nggak usah jauh-jauh, di Jakarta Utara. Kalau masih, kenapa? Bagaimana itu bisa dikatakan
merdeka para supir truk itu kalau mereka masih belum dibebaskan dari pungutan itu. Kan simbolnya One Piece ini sebenarnya deklarasi kemerdekaan, deklarasi kebebasan, baik keadilan sosial maupun kebebasan politik. Dan mereka ingin mengajak semua orang untuk melepaskan diri dari kekangan. Tapi dengan gambar yang lucu ya. Dan ini sebenarnya satu ekspresi metafor atau ekspresi alegoris atau aforistik sebenarnya untuk menyederhanakan kompleksitas persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya dengan suatu simbol komik gitu yang sederhana, yaitu sosoknya siapa namanya? Luffy dari kru Mugiwara ini kan, kru bajak laut yang baik hati. Ini bukan bajak laut yang jahat, ini bajak laut yang baik hati seperti Budiman dan Budi. Oke, Firdian, tadi kalau Prof. Komar mengatakan ya perlu dialog gitu loh antara generasi-generasi Anda dengan presiden lah, dengan Pak Menko Polhukam lah, dengan menteri-menteri itulah kira-kira. Anda siap juga untuk berdialog? Ya. Pertama bagi saya atau mungkin banyak teman-teman muda, dialog itu adalah hal yang kami lakukan sehari-hari ya. Kami ngomel-ngomel di X gitu, TikTok, Instagram, Discord dan sebagainya. Tapi saya pengen bilang gini, saya menyadari bahwa Pak Presiden pasti sibuk. Untuk dialog satu persatu teman-teman muda rasanya pasti sulit. Maka saya tawarkan satu hal yang seharusnya mempermudah tapi tidak pernah Pak Presiden lakukan bagi saya. Adalah kemudian membaca tuntutan publik secara jernih. Kalau sekarang Pak Presiden pengen menanggapi protes kami lewat bendera One Piece, Indonesia Gelap, peringatan darurat dengan serius. Pertama adalah jangan dulu tadi suzon dengan kami dengan bilang kami dibayar ABCD. Koruptor mana yang pengen pemerintahnya akuntabel? Yang kedua adalah seringkali Pak Presiden ini kita susah bedainnya, Mas. Antara betul-betul memang beliau ini adalah satu jalan dengan kita ini baik, tapi kabinet atau pembantu-pembantunya yang kemudian seringkali salah ngasih input, atau pahlawan kesiangan. Jadi kami berharap kalau Pak Presiden betul-betul menganggap bahwa ekspresi kami bicara One Piece itu sah-sah aja, dan bahkan dianggap substansinya ingin diolah dalam istana, satu, batalkan kebijakan-kebijakan bermasalah. RKUHP, RUU Polri, RUU Penyiaran, dan lain sebagainya. Kalau perlu batalkan undang-undang yang hari ini juga mencederai berbagai institusi, undang-undang KPK misalnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan tunggu viral dulu baru dibatalkan. Karena itu bagian dari kami merasa Pak Presiden kalau sejalan, ayo dong Pak, jangan nunggu viral dulu gitu kasarnya. Jangan dulu kami dipukulin polisi dulu Pak gitu. Yang kedua adalah Pak Presiden harus sadar bahwa hari ini kita melihat banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan, bagi kami yang muda-muda, nggak bisa dijelaskan dengan jernih gitu. Contoh, di tengah janji 19 juta lapangan pekerjaan, padahal faktanya 7 juta pengangguran terjadi, di istana kami menyaksikan bagi-bagi komisaris, dan Abang Godari mungkin juga bagian salah satunya. Izin Bang. Oke. Bolehlah dibilang bahwa oh ya Pak Presiden kan pengen orang terbaik komisaris. Kami tidak melihat itu, kami butuh janji Pak Presiden dulu saat dilantik apa? Pengen menciptakan kabinet zakon profesional, meritokrasi. Tunjukkan dong Pak. Tunjukin ke kami anak-anak muda bahwa kalau kami berpendidikan, kami punya semangat. Karena kami tahu kalau kami berpendidikan dengan baik, kami punya prestasi, kami diberikan tempat yang tepat. Bukan karena kami menjilat sana sini. Gitu, baik, Mas. Bung Kodari, silakan direspon tadi tanggapan bahwa ya kalau memang sejalan ya beberapa tuntutan dari One Piece itu kemudian dipenuhi. Iya, sekarang One Piece tuntutannya apa kan begitu? Itu kan yang tadi pernyataan Firdian, bukan pernyataan One Piece. Ya tadi misalnya kalau kan balik lagi sekarang yang disebut sebagai tuntutan One Piece itu dari siapa dan dari mana? Pertama, kalau bicara ya approval rating masyarakat Indonesia secara keseluruhan kepada Presiden Prabowo kan angkanya masih sangat tinggi, termasuk Kompas sendiri yang melakukan survei. Karena itu apa yang muncul dari teman-teman ini, mohon maaf ya, sebagai suatu ekspresi iya, tapi apakah mewakili gambaran masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Enggak juga. Saya mengatakan tidak. Karena memang instrumennya itu adalah dengan survei. Dan kita lihat survei pada hari ini tingkat approval rating kepada Presiden masih sangat-sangat tinggi. Bahwasannya kemudian Firdian mengatakan ya ini lapangan kerja belum sesuai dengan harapan. Ya ini kan ongoing, belum juga 1 tahun. Ada banyak program-program Presiden yang masih berproses. Seperti misalnya Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan itu kalau betul-betul bisa berjalan dengan baik akan menggerakkan
banyak sektor ekonomi. Sekarang belum ya? Pada hari ini ya setahu saya ya menterinya itu berusaha untuk mencari sumber-sumber pembiayaan agar target 3 juta rumah itu pembangunan dan renovasi bisa dilakukan. Kemudian misalnya MBG ya, MBG itu kan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia yang stunting itu 20%. Nah, pada hari ini yang jalan baru 2.000. Kalau presiden maunya nanti November berjalan 30.000 SPPG gitu. Balik lagi kalau bicara presiden, semua keinginan presiden itu adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia, untuk kemajuan kualitas masyarakat Indonesia. Soal apakah kemudian akan diperbaiki atau tidak, atau ada staf yang tidak mampu, ya tunggu waktunya dong. Jangan bisa sewaktu-waktu kan, tunggu waktunya lah. Iya, kita perlu waktu juga, kasih kesempatan sama presiden lah melakukan evaluasi. Jadi memang ada fenomena One Piece sebagai protes publik kepada pemerintah. Lalu yang jadi pertanyaan, di mana sebetulnya posisi partai politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Wirdian, Anda ini sebagai konten kreator bekerja sendiri, menyampaikan protes-protes publik gitu. Apa Anda tidak merasa diwakili oleh partai politik sebetulnya? Faktanya hari ini kami menganggap bahwa partai politik jadi 11-12 dengan kekuasaan istana gitu ya, Mas. Walaupun harusnya partai ini juga harusnya teman-teman muda menghegemoni juga gitu. Masuk ke dalam kalau perlu, kawal juga dari luar kalau perlu, supaya kemudian memang menjadi jembatan untuk aspirasi publik secara langsung gitu kepada kekuasaan, Mas. Tapi kedua yang saya pengen sampaikan adalah bendera One Piece ini jangan ditanggapi ini adalah bentuk kita tidak cinta bangsa dan makar, tapi justru ini bentuk titik tercinta kita kepada sang saka merah putih. Kita nggak pengen merah putih kita di 80 tahun kemerdekaan ini. Justru yang terjadi adalah, tadi kalau Bang Kodari bilang Pak Prabowo itu One Piece sendiri, bisa marah nih fans One Piece. Kenapa? Karena di One Piece diceritakan salah satu yang dilawan oleh Luffy itu adalah penghapusan sejarah. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Pak Prabowo masih mencoba untuk melakukan penghapusan atau revisi sejarah, nggak bisa sejalan dengan kita-kita yang nonton One Piece, teman-teman. Yang kedua, terakhir saya pengen nyampaikan ya, semoga presiden dan publik itu sendiri justru bersinergi. Nggak malah kami dituduh, nggak malah kami difitnah, nggak malah kami disiderai, dan juga kami lama-lama jadi pengen kabur aja dulu, itu lama-lama jadi terjadi kalau gitu. Baik, Prof. Komar, ada diskoneksi kelihatannya antara rakyat One Piece dengan partai politik sebenarnya. Iya, kalau bicara partai politik, subjektivitas saya melihat satu, parpol itu kental dengan dinastiismenya, bukan milik rakyat, tapi dimiliki oleh sekelompok keluarga. Perusahaan gitu ya? Yang kedua, ketika pilkada pemilu itu bukannya rakyat menyumbang pada parpol, tapi parpol membeli suara rakyat. Artinya apa? Sudah terjadi diskoneksitas. Yang ketiga, parpol itu bagian dari oligarki, dan oligarki itu juga bagian dari kekuasaan atau memanfaatkan kekuasaan, sehingga akhirnya antara parpol, legislatif, eksekutif itu kemudian satu nafas, satu apa namanya ya, satu barisan. Jadi teori check and balances itu tidak ada. Jadi legislatif bagian dari eksekutif. Di luar negara itu ada lagi aktor di luar state, yaitu oligar. Iya. Maka rakyat itu terputus dan parpol. Baik. Usman, kalau kita lebih konkret pada kasus Pati ya, itu kan rakyat berhadapan langsung dengan Bupati. Ketika Bupati itu menaikkan PBB 250% gitu. DPRD juga diam, partai politik juga kemudian diam. Apa yang terjadi pada negeri ini sebetulnya? Yang terjadi underrepresentasi. Underrepresentasi. Tidak ada lagi politik keterwakilan oleh partai politik. Gitu. Dan ini memang kecenderungan akibat dari koalisi gemuk, koalisi yang terlalu pelangi. Sehingga seolah demokrasi Indonesia tidak boleh ada oposisi. Bahkan PDIP saja yang belakangan relatif bersuara kritis, misalnya Pak Hasto sebagai sekjen PDIP, dikriminalisasi. Meskipun ada kasusnya, misalnya banyak para gerakan anti korupsi mengatakan gitu, tapi pada akhirnya itu tidak terbukti menghalangi keadilan dan seterusnya gitu. Yang kedua adalah pemerintah curiga
pada intermediari yang lain selain partai politik, yaitu civil society. Nah, kita tadi sudah dengar dari Firjan sendiri, yang protes ke jalanan misalnya dianggap dibiayai oleh asing. Jadi retorikanya masih retorika seperti negara-negara fasis dengan retorika nasionalisme yang agresif gitu. Mencurigai segala yang asing. Padahal pemerintah baru saja meloloskan kebijakan dengan kerjasama dengan Amerika yang sangat pro asing dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional gitu. Lalu yang terakhir saya kira intermediari yang juga penting adalah media. Beberapa kali sejak kampanye bahkan sampai terakhir Pak Prabowo bikin pidato, itu mereka yang bekerja untuk demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan pers, ya, termasuk Dewan Pers ini, itu dianggap mereka yang dibiayai oleh asing, termasuk dibiayai oleh koruptor. Jadi kecenderungan untuk meniadakan intermediari ini menjadi kecenderungan pemimpin populis di dunia, di Brazil, di banyak negara gitu. Jadi ini akan merusak demokrasi. Bahkan beberapa indeks demokrasi yang ternama sudah menyebut Indonesia bukan lagi demokrasi, melainkan autokrasi elektoral, autokrasi. Jadi otoriter tapi masih ada pemilunya. Atau beberapa sarjana lain menyebutnya pemilunya bersifat kompetitif tapi otoriter. Nah ini menyedihkan sebenarnya, kita terpukul mundur gitu. Nah kembali ke soal bendera One Piece ini, saya kira kita harus tegaskan bahwa pertama, ini bukanlah provokasi. Yang kedua, bukan tindak pidana. Yang ketiga, bukan makar. Ya. Dan yang keempat, kalau mau dikatakan ini katakanlah memecah belah bangsa, bukan juga. Dan kalau presiden benar-benar menyetujui atau mentoleransi gerakan ini, bolehkanlah mereka untuk mengibarkan itu. Kita tunggu buktinya dalam hari-hari. Oke, baik. Kodari, gimana Anda respon bahwa ada kecenderungan menghilangkan intermediari dalam politik itu sendiri? Pertama, partai politik itu tidak mungkin tidak ada dalam sistem demokrasi. Itu suatu keniscayaan. Iya ada, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu jelas ngapa-ngapain dong. Mereka kan menjalankan tugas di eksekutif, memilih presiden, di legislatif, ya kan. Mereka menjalankan tugas. Karena kalau tidak ada partai politik, mereka tidak menjalankan ada tugas presiden. Di DPR, tidak ada kebijakan publik, tidak ada pemerintahan yang bekerja, kacau semua, transportasi kacau, pangan tidak tersedia. Ini semua yang kita rasakan pada hari ini tidak jatuh dari langit. Ada mekanisme dan ada tangan yang bekerja di sana. Ya. Sebagai agregasi kepentingan? Berjalan juga. Nah, soal kemudian masyarakat ketidakpercayaan kepada partai politik itu rendah ya pada hari ini. Kan begini, institusi itu kan ada banyak, bukan cuma partai politik. Ada presiden, tingkat kepercayaan pada presiden tinggi, kepada TNI tinggi, kepada Polri tinggi, kepada Ormas juga tinggi. Kabinet juga isinya bukan cuma partai politik. Ada yang dari latar belakang akademik, Bu Sri Mulyani misalnya, Pak Suhasil Nazara, ada juga yang latar belakang dari Ormas, Menteri Dikdasmen dari Muhammadiyah, Menteri Agama dari NU misalnya. Jadi sebetulnya yang mengerjakan negara ini banyak pihak, termasuk juga partai politik. Nah, presiden sendiri saya tegaskan, saya katakan keberpihakannya kepada masyarakat dan beliau membaca betul apa yang terjadi pada hari ini. Misalnya beliau mengatakan kita harus punya swasembada pangan. Beliau berusaha mengejar agar pangan kita di tengah konflik dunia yang lagi meningkat seperti ini itu bisa betul-betul mencapai satu titik di mana kalau terjadi yang terburuk ya kita tetap aman secara pangan. Soal energi betul-betul dikejar gitu loh. Memang saya latar belakangnya bukan orang minyak, tapi saya orang survei. Kan gitu. Jadi begini, kita itu di dalam itu ya sebagai komisaris itu neken habis itu direksi Anda nih 400 ribu barel per hari. Sebetulnya cadangannya ada apa enggak? Ada Pak. Loh kenapa enggak dikejar jadi 1 juta? Coba disusun bagaimana roadmap menuju 1 juta itu. Bagaimana caranya dengan minyak konvensional, dengan cara tidak konvensional. Kita juga mau ngejar ini loh, shell oil loh Mas. Menggunakan chemical. Udah kejauhan. Enggak, ini soalnya tadi ngomong soal komisaris tadi. Komisaris. Sedikit gitu loh. Bahwa kita kerja betul-betul. Kita kerja betul-betul itu. Untuk supaya kinerja perminyakan kita semakin meningkat. Baik, Bung Kodari, makasih Bung Usman. Orang survei yang bekerja untuk kekuasaan. Baik, makasih Mas Komar.